Mary adalah petugas perias jenazah di sebuah rumah duka. Tugasnya membantu jenazah berpenampilan baik sebelum dimakamkan. Mary mengoleskan maskara dan juga perona pipi. Jenazah-jenazah ini terlihat seperti sedang tidur. Mary berbicara dengan jenazah sepanjang hidupnya. Baginya, jenazah itu sebagai alat untuk Mary bekerja. Hari itu, jenazah yang datang cukup tampan dan membuat Mary terobsesi. Lalu, dia melakukan hal di luar dugaan. Bagaimanapun, pemuda tampan ini sudah meninggal. Mary Ben.ci karena tidak bisa memiliki pemuda ini. Pemuda ini meninggal secara tragis, hanya kepalanya yang utuh. Mary melihat jenazah lain yang menurutnya tidak tampan, lalu muncul sebuah ide. Mary sudah lama bekerja di rumah duka ini sejak dia masih muda. Dia telah bekerja di rumah duka ini selama beberapa dekade. Mary tidak peduli dengan tangisan dan penderitaan keluarga yang ditinggalkan. Karena sudah bekerja cukup lama, Mary lebih banyak melihat orang mati daripada orang hidup. Mary bosan karena terlalu sering melihat jenazah. Tapi siapa sangka, Mary justru bertemu dengan jenazah tampan itu. Peti itu disiapkan untuk jenazah pemuda yang mengalami kecelakaan mobil. Saat kantong jenazah dibuka, bahkan orang yang berpengalaman pun akan merasa mual. Tubuhnya hancur terlindas truk, lalu darah dan daging tercampur. Hanya wajahnya yang masih utuh dan tetap tampan. Sayang sekali jika kehilangan jenazah setampan ini. Mary menatap jenazah pemuda ini. Setelah beberapa saat, Mary kedatangan jenazah dengan tubuh yang masih utuh. Setelah asistennya pergi, tinggallah Mary sendiri. Melihat wajah tampan itu, Mary ingin menyimpan untuk dirinya sendiri. Untuk bagian tubuh yang rusak, Mary bisa mengatasinya. Mary membandingkan ukuran tubuh kedua jenazah itu. Sangat cocok, Mary terlihat tidak ragu. Mary melihat tangan jenazah ini cocok, lalu dia memotongnya. Mary menjahit bagian tangan pada pemuda itu. Kemudian Mary memotong anggota tubuh yang lain dan menyatukannya pada jenazah pemuda itu. Dia tersenyum puas sambil menatap wajah jenazah tampan itu. Tubuh jenazah pemuda itu terlihat tidak simetris, tapi itu bukan masalah bagi Mary. Baginya, pria itu akhirnya memiliki tubuh yang utuh. Karena sangat puas, wanita itu terus memandangi jenazah pemuda itu dan tertidur di sebelahnya. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Dia adalah istri dari pemuda itu. Istrinya ingin melihat wajah suaminya untuk terakhir kali. Tapi, Mary beralasan tubuh pemuda itu belum selesai dibersihkan. Mary menjadi sangat dingin dan menakutkan sehingga membuat istrinya pergi. Setelah istrinya pergi, Mary kembali membelai wajah pemuda yang tampan itu. Tiba-tiba Mary ingat, sepertinya Mary melupakan satu hal penting. Mary pergi ke sisi jenazah tadi dan mulai melepas rompi yang dia kenakan. Mary memotongnya dengan paksa. Rompi ini akan membuat pemuda itu menjadi sempurna. Wajah tampan seperti ini harus terkubur di tanah dan membusuk. Hal tersebut sangat disayangkan bagi Mary. Esoknya, istri pemuda itu menerima telepon untuk mengambil jenazah suaminya. Tapi tidak bisa diduga bahwa ini adalah rencana Mary. Jenazah pemuda tampan itu dimakamkan oleh kerabat dan teman. Hanya saja saat pemakaman, istrinya tidak muncul. Orang-orang mengira istrinya terlalu menderita dan tidak ingin menyaksikan pemakamannya. Besok mereka akan mengunjungi istri pemuda itu untuk menghiburnya. Tapi, istrinya tidak bisa menunggu sampai besok. Ketika istrinya menerima telepon untuk mengambil jenazah suaminya, dia dipukul oleh Mary. Kemudian wanita itu segera memasukkan istri pemuda itu ke dalam peti. Mary tidak bisa menerima bahwa pemuda itu sudah menikah. Hari itu yang dimakamkan bukanlah pemuda itu melainkan istrinya. Yang berada di dalam kubur itu adalah manusia bukan jenazah. Istrinya menyalakan pemantik dan menangis dari dalam peti. Tapi, tidak ada yang mendengarnya. Mary pun tidak menyesal atau merasa bersalah setelah membunuh orang. Dia mengenakan gaun merah muda, lalu duduk sambil minum anggur, dan tampak sangat puas. Jenazah pemuda tampan itu dibawa pulang olehnya dan pakaiannya diganti menggunakan jas. Kedua orang ini terlihat seperti pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu. Ini adalah akhir dari cerita ini, meskipun keseluruhan film hanya 12. Tapi suasana dalam film ini cukup mengerikan sehingga membuat penonton ikut merinding. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan follow akun kami, ya.